lanjutan dari tentunya chapter-chapter sebelumnya ya, Third Angel Message. Sekarang kita ada di chapter ke-12. Hari ini tanggal 19 Januari, hari Selasa di Indonesia, dan 18 Januari hari Senin di Amerika. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih karena kesempatan lagi boleh kita sama-sama mau bahas ini, dan kabaran 3 malaikat ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, dan kita dituntun dari satu chapter kepada chapter yang lain. Waktu kita baca pelajaran ini, chapter 12 ini, di awal-awal paragraf kutipan-kutipan pertama ini agaknya membingungkan ya. Tetapi setelah kita terus dan lanjutkan akan terlihat. Oke, sebentar ya, saya minta 1 menit sebelum lanjut. Saya akan bacakan, dan kita akan melihat melalui pengertian yang Tuhan berikan juga, kita akan bisa lihat apa maksud tulisan ini ya. Dan ini pengertiannya sangat sakral. Kenapa? Di sini saya lihat di chapter 12 ini tingkat kehati-hatian dalam mengerti firman Tuhan yang sangat diperlukan, dan kemampuan untuk berhati-hati dalam mengerti firman Tuhan itu tentunya kita bisa dapat melalui doa dan pertolongan Tuhan ya. Tetapi dengan kerinduan kita untuk berhati-hati dalam mengerti firman Tuhan, itu sesuatu yang saya bilang tadi sakral ya. Karena biasanya kita baca firman, sekedar baca, lalu lewat begitu saja ya. Dan akhirnya kita dapat tiba pada konklusi memahami firman itu menurut pengertian kita sendiri, dan ini sering terjadi di masa-masa lalu, dan kita tidak mau itu terjadi pada kita. Baik, di kutipan pertama 493.1, bangkit, bersinar, sesungguhnya terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Karena lihatlah kegelapan akan menutupi bumi, dan kegelapan atau dalam kurung kebutaan ya, tebal orang-orang, tetapi Tuhan akan muncul di atasmu dan kemuliaannya akan terlihat padamu. Ini ada beberapa terjemahan sesuai King James Version, tapi ini kita coba ikuti terjemahan sesuai bahasa Inggrisnya sendiri, dan di bawah ada yang sesuai King James Version. Sengaja kita buat supaya kita bisa lihat perbandingannya. Tetapi tidak ada perbedaan yang mencolok dari arti dari terjemahannya ya. Ini ayat ini Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ya, bangkit bersinar, sesungguhnya terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Lihatlah kegelapan menutupi bumi ya. Dan kekelaman, kebutaan yang pekat tebal menutupi manusia, tetapi Tuhan akan muncul di atasmu dan kemuliaannya akan terlihat padamu. Ayat ini dasarnya dari pembahasan Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ini, dasar pembahasan tentang chapter 22 ini ya. Baik, kita lanjut. Nanti kita sebentar akan dapat tiba pada pengertian yang sesungguhnya. Seminggu yang lalu, malam ini,
ayat yang dengannya pelajaran ditutup adalah ayat yang sama. Ya. Dan Anda ingat pertanyaan itu dinyatakan pada akhir pembacaan Alkitab yang kemudian kita pelajari, bukankah ini waktunya? Bukankah sekarang saatnya untuk menyelesaikan ayat ini yang telah kita baca? Bangkit bersinar, sesungguhnya terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Jadi ayat tadi di atas itu adalah ayat yang mereka bahas di minggu yang lalu ya. Dan di malam ini, di kesempatan ini, sesuai kutipan ini, mereka bahas lagi. Nah, di 493.3 dibilang, pada hari Minggu, ya, datanglah ayat ini dan dibacakan dalam konferensi. Kita lihat. Bangkitlah, bersinar, sesungguhnya terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan bangkit atasmu. Karena lihatlah kegelapan akan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini ayat dia baca lagi, karena inilah yang akan, karena inilah yang menjadi pokok pembahasan. Ya. Nah, kita lihat di paragraf berikut. Ini adalah titik yang telah kita capai oleh sejumlah bentuk jalur pembahasan. Yang berbeda, dan itu adalah titik di mana kami sekarang berada. Jadi waktu itu di konferensi ini mereka bahas tentang ayat ini, ya. Dia yang menyatakan bahwa terang dan kemuliaan dengan iman dapat memilikinya. Ini kita hati-hati ya, lihat sampai di sini ya. Ini udah mulai masuk kita kepada pengertian. Saya ulangi ya. Ini adalah titik yang telah kita capai oleh sejumlah bentuk jalur pembahasan yang berbeda, dan itu adalah titik di mana kami sekarang berada. Nah, dia yang menyatakan bahwa terang dan dapat terang dan kemuliaan dengan iman dapat memilikinya. Ya, kongresi jemaat ya. Amin. Dia yang tidak bisa memilikinya. Ya, he who does not cannot have it. Ya. Kita akan dapat penjelasan lebih kalau kita ikuti terus ya, lebih jelas di bawah nanti. Aku membaca bagian untukmu dari pembicaraan saudara Prescott malam itu di halaman 444 buletin. Ini adalah peringatan dan instruksi yang dia berikan kepada kami yang layak diulang. Oke, kita lanjut ya. Sangat mudah bagi kita, ini perhatikan ya saudara-saudara, sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan ide-ide yang salah tentang hal-hal ini. Dan dengan cara itu kita sendiri tertipu tentang hal itu. Saya telah berpikir bahwa beberapa orang akan memiliki gagasan yang salah tentang apa yang dimaksud ketika kita, ya, ketika saudara dan saya, ya, kita akan mengatakan bahwa kita harus maju dalam kuasa roh, dan bahwa kita harus memiliki kuasa ketika kita maju. Saudara-saudara sampai sini mengerti ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau belum, kita lihat terus ya. Jadi, ide-ide yang salah ya, itu gampang terjadi, gampang mudah ya diajukan sebagai sesuatu pendapat-pendapat
ya, dan kita dalam keadaan tertipu tentang hal pemahaman yang di bawah ini, ya. Gagasan-gagasan salah itu mudah terjadi dengan yang di bold, di bawah ini ya, bahwa kita harus maju dalam kuasa roh, Anda dan saya harus maju dalam kuasa roh, dan bahwa kita harus memiliki kuasa ketika kita maju. That we must go forward in the power of the Spirit and that we must have power when we go forward. Ini kita lihat bagaimana bentuk kesalahan-kesalahan itu. Ya. Begitu juga aku. Dan itu telah dilakukan. Tetapi kami memiliki kehati-hatian berulang-ulang beberapa kali di awal konferensi melawan terhadap siapapun yang menetapkan teori apapun tentang bagaimana hal ini telah Tuhan berikan. Jadi banyak yang berspekulasi itu tentang pengertian tadi di atas bahwa kita harus maju dalam kuasa roh dan kita harus memiliki kuasa itu di saat kita maju. Ini maksudnya maju dalam waktu melakukan pelayanan, ya. Nah, kita lihat terus ya. Jadi banyak pada saat itu di dalam konferensi yang menetapkan teori-teori apapun atau memperbaiki pemikiran apapun tentang bagaimana hal ini telah Tuhan berikan. Ya, jadi A.T. Jones, ya, mereka melawan terhadap siapapun yang menetapkan teori-teori. Jadi teori-teori ini dilawan supaya pemahamannya tidak salah, ya, dan tidak berkembang. Ya, kita lanjut. Karena tentunya seperti yang harus kita pikirkan bagaimana itu akan datang, ya. Ya, maksudnya bagaimana pemikiran ini akan datang. Begitulah caranya yang mana itu tidak akan datang. Jadi kalau kita berpikir, oh caranya mau datang seperti bagaimana dia mau datang, tapi begitulah caranya, hal itu tidak akan datang. Saudara-saudara mengerti ya? Itu adalah salah satu cara di mana ia tidak akan datang sama sekali ketika kita berpikir bahwa oh caranya seperti itu. Ya, itu tidak akan datang seperti itu dan tidak mungkin datang seperti itu. Ya, jadi kita tidak harusnya tidak berpikir bahwa kita harus maju dalam kuasa roh dan kita harus memiliki kuasa ketika kita maju. Harusnya pemikiran itu tidak seperti itu dan kita tidak berpikir bagaimana cara itu datang. Karena di saat kita berpikir seperti itulah dia datang, dikatakan di sini dengan cara itulah hal itu tidak akan datang. Sejauh ini kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Baik, kita lanjut ke kutipan berikut. Saya tidak mengerti bahwa untuk menunjukkan bahwa kita datang ke sini, ke pertemuan ini maksudnya, untuk menjadi sadar, ya, sehingga maksudnya untuk menjadi penuh dengan kesadaran ya, kesadaran, aware, pokoknya dalam keadaan datang ke pertemuan ini dalam keadaan ya penuh dengan kesadaran, dengan sadar ya, dimuat sehingga ketika kita pergi dari tempat ini kita memiliki perasaan yakin tentang kekuatan insaf atau terjaga atau sadar ya, dalam diri kita sendiri yang telah diberikan kepada kita dan bahwa kita memilikinya dan membawanya bersama kita dan dapat menanganinya apa adanya dan mengukurnya dan melihatnya dan ketika kita membutuhkannya keluar dan menggunakannya. Jadi di dalam pertemuan ini ya maksudnya keadaan sadar yang sesungguhnya bukan ini yang diharapkan ya.
dia A.T. Jones bilang, saya tidak mengerti bahwa untuk menunjukkan bahwa kita datang ke sini untuk menjadi sadar atau terjaga, ya. Dan saat ketika mereka pergi, mereka sadar, ya, mereka yakin bahwa kekuatan terjaga itu, kekuatan insaf itu, ya, dalam diri mereka sendiri telah diberikan dan kita dibawa dan bahwa kita memilikinya. Jadi kita sadar bahwa kita memilikinya, ya, kita memiliki kesadaran itu. Dan di saat kita apa namanya, dan itu ada bersama dengan kita. Nah, mengukurnya, melihatnya, dan membutuhkannya di saat kita membutuhkannya dan kita menggunakannya. Baik, ini memang pengertiannya Tuhan yang bisa kasih kita mengerti. Ya, terlihat seperti bingung-bingung kalau lihat ini. Tapi inilah pembicaraan A.T. Jones dengan jemaat pada waktu itu untuk masuk lebih dalam kepada kesadaran diri, ya, untuk sejalan dengan firman itu sendiri. Ya. Jadi A.T. Jones tidak mau pemahaman akan firman itu ada unsur-unsur yang tidak sesuai. Oleh sebab itu di sini sangat kalau ada pertanyaan tidak mengerti silakan ditanyakan, atau ada sanggahan atau ada tambahan, ya. Silakan, ya. Kita lanjut lagi. Saya tidak ingin menjamin kepada Anda bahwa tidak ada seorang pun di jemaat ini yang punya ide tentang hal itu. Ya. Saya sangat senang suatu pagi dalam pertemuan para pendeta, mereka yang ada di sana akan mengingat apa yang saya maksud. Ketika salah satu saudara bangkit dan memberikan kesaksiannya sehubungan dengan manifestasi berkat dan kehadiran Tuhan selama pertemuan konferensi ini. Dia telah menuliskannya di atas kertas dalam daftar panjang. Jika kalian semua telah menandai tanda-tanda nikmat Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ini, daripada atau alih-alih mencari sesuatu yang tidak akan pernah Anda lihat, Anda akan melihat jauh lebih dari apa yang Anda lihat sekarang. Maksud saya bahwa kita tidak memiliki gagasan pasti kita bahwa Tuhan harus bekerja dengan cara khusus, ya, dan dengan cara itu mencari sesuatu yang tidak akan pernah datang. Saudara mengerti sejauh ini? Dan kita lihat, ya, di bawah nanti dia lebih jelas pembicaraan dari A.T. Jones kepada jemaat-jemaat, ya. Jadi A.T. Jones mau bilang bahwa tidak ada ide pasti, ya, yang mereka miliki saat itu bahwa Tuhan harus bekerja dengan cara khusus dan dengan cara itu mencari sesuatu yang tidak akan pernah datang. Artinya Tuhan tidak apa ya? Dalam pekerjaannya kita tidak bisa bilang, oh wow, ada hal khusus di pemikiran kita, tidak bisa memikirkan bahwa Tuhan ini ada cara khusus yang Tuhan mau buat, ya. Dan dengan cara itu kita bisa mencari sesuatu, ya, yang mana tidak akan pernah datang. Baik, ke paragraf berikutnya kita akan lihat kejelasannya, ya. Nah, semua kuasa diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Pergilah karena itu. Sesungguhnya aku bersamamu. Kuasa ada dalam Kristus, bukan dalam diri kita. Dan memiliki kuasa adalah kehadiran pribadi Kristus dalam diri kita. Oke, ini penting, ya. Jadi bisa di note ini, ya, lihat, ya. Ini dasarnya juga, ya. Semua kuasa yang diberikan kepada aku di langit dan di bumi, pergilah karena itu.
sesungguhnya aku bersamamu. Ya, the power is in Christ. Ya, kuasa ada di dalam Kristus, not in us. Bukan dalam diri saudara, bukan dalam diri saya. Dan and the having the power is the personal presence of Christ in us. Ya, memiliki kuasa adalah kehadiran pribadi Kristus dalam diri saudara dan saya. Ini penekanannya. Kita lanjut pelan-pelan. Dan ketika kita memiliki kehadiran Kristus secara pribadi dalam diri kita, ini yang Brother Roy sering tekankan, communion. Ya. Dan ketika kita memiliki kehadiran Kristus secara pribadi dalam diri saudara, ya, dalam diri saya, ya, dan bersama kita, ya, kuasa itu berasal dari Kristus saat itu dan bukan dari kita. Ini the real righteousness by faith. Ya. Ini benar-benar dasar dari pembenaran oleh iman. Oke, sejauh ini ada sanggahan. Halo bro. Iya. Gimana bro? Jadi ini yang ini saya berapa kutip DP ayat tadi pertama, kita lupa tadi. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ini akan lanjut juga di chapter 23 tentang ayat itu dibahas. Dan ini makanya dia bilang banyak orang yang salah paham dengan ini kan, dengan ayat ini. Yang berpikir bahwa bilang arise, shine and arise kan, bangkit dan bersinar. Berarti seperti power itu saya punya itu power. Dan banyak yang itu tadi dan banyak yang pikir itu saya punya power kan, itu yang mau arise and shine for the light is come and glory of the Lord is rise openly kan, dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Jadi kita akan berpikir itu punya kita kan. Makanya dia cuma coba menjelaskan tadi yang terakhir itu bahwa the power is in Christ, not is in us. Ya, betul. Itu bukan punya kita. Jadi untuk dia punya awal, dia mau sadarkan orang, makanya dia bilang ketika kita meninggalkan tempat ini atau kita keluar dari pertemuan ini, kita harus ada sadar. conscious power, kuasa untuk sadar bahwa ini bukan kita punya, bukan kita punya kuasa itu. Kita we have you cannot have it. Kita tidak bisa memiliki kuasa itu, istrinya bahwa itu. Nah, ini dia punya salah ya, dia bilang bahwa kita harus maju dalam kuasa roh dan bahwa kita harus memiliki kuasa itu ketika kita maju. Jadi bukan kita harus memiliki ini, bukan kita yang memiliki kuasa ini. Terus yang memiliki itu ya, bukan. Jadi jangan sampai pernah berpikir bahwa dengan kita punya apapun yang kita lakukan, kita akan memiliki power itu. Bukan kita ya, tapi Kristus yang memiliki itu. Itu dia cuma mau sadarkan itu di awal ini. Iya, mungkin di bahasa Inggris kayak di penerjemahan ini, tapi kita bisa lihat itu yang dia mau bilang di sini. Jadi kalau begitu juga mereka dia ingatkan supaya mereka itu setelah pertemuan itu harus sadar bahwa itu bukan kuasa mereka. Mereka tidak bisa memiliki kuasa itu, istilahnya ya. Begitu juga sekarang kita juga semua diingatkan bahwa kuasa itu bukan milik kita. Atau kita harus memiliki roh itu atau kuasa itu, bukan ya. Tetapi memang karena itu milik Kristus, siapa yang kita mau usahakan mendapat? Apakah kuasa itu atau Kristusnya? Kadang-kadang kita berusaha mendapatkan kuasa itu waktu nanti kan, untuk arise and shine, kita berusaha. Tapi Kristusnya kita nggak berusaha dapat. Istilahnya kayak waktu lalu kan, kayak mau ambil surga, tetapi yang punya surga kita nggak mau ambil. Sama aja kayak setan. Dia memiliki surga tetapi tidak memiliki Tuhan dalam dirinya, akhirnya apa? Jatuh kan, memberontak. Ya, itu aja bro. Thank you. Thank you. Ada yang lain?
Ada pendapat lain? Oke. Jadi begini, Li, sebenarnya kita ditelanjangi benar-benar kalau kita flashback ke masa lalu kita di mana kita berpikir bahwa oke, saya mau melakukan ini untuk Tuhan. Konteks ini, saya mau melakukan ini untuk Tuhan. Ini benar-benar ditelanjangi dengan pelajaran ini. Jadi tidak ada bagian apapun dari kita. Ini sering sudah kita ulang-ulangi dan datang kepada pengertian ayat ini. Ya, kita lebih dilucuti lagi, ya, dari pemahaman-pemahaman, ide-ide, pemikiran-pemikiran yang merasa bahwa kita ada bagian dan kita harus melakukan bagian itu. Ya, nah ini kita terima kasih, Li, ya, pendapat penjelasannya ini lebih jelas lagi ditambahkan tadi oleh Lali. Nah, lebih jelas di ayat ini lebih dibilang, ya. Dan ketika kita memiliki kehadiran Kristus secara pribadi dalam diri kita dan bersama kita, kuasa itu berasal dari Kristus saat itu dan bukan dari kita. Nah, pemahaman yang bertolak belakang dengan orang punya pemikiran tadi di atas yang sudah Lali jelaskan, ya. Ini Eti Jones jelaskan lagi di bawah. Nah, sekarang kita lihat di kutipan berikut, ya. Berikut adalah pemikiran para rasul tidak selalu dapat membuat mujizat sesuka hati. Ini menarik, saudara-saudara. Kita masuk kepada hal-hal ini. Pernah kita bahas dulu, ya. Jadi waktu itu, para rasul, dia tidak selalu dapat membuat mujizat sesuka hati mereka. Kita ingat, para rasul itu sudah kecurangan Roh Kudus, loh. Ya, mereka sudah kepenuhan karakter Kristus. Tapi dikatakan di sini bahwa we're not always able to work miracles. Ya, kita lihat. Tuhan memberikan para hambanya kuasa khusus ini sebagai kemajuan dari tujuannya atau kehormatan namanya yang diperlukan. Ya. Jadi Tuhan memberikan. The Lord granted his servant. Ya. Nah, kita lihat lagi lebih lanjut. Banyak orang berpikir bahwa ketika para rasul keluar dengan kekuatan untuk membuat mujizat dan semua ini, ya, semua yang harus mereka lakukan ketika mereka datang kepada seseorang yang sakit, ya, adalah untuk membuat mujizat dan memulihkannya. Ini pemikiran banyak orang, ya. Jadi ketika pergi harus membuat mujizat, ya, dan orang itu harus sembuh, ya, dan dipulihkan. Nah, dikatakan di sini tidak ada yang seperti itu sama sekali. Mereka dapat bekerja tanpa keajaiban sama sekali, kecuali sebagaimana Roh Kristus bersama mereka menyatakan kehendak Tuhan dalam hal ini. Ya. Nah, yang seperti itu, saya tidak peduli betapa hebatnya mereka rasul-rasul. Mereka tergantung pada bimbingan langsung Roh Tuhan dalam setiap kasus individu dan sepanjang waktu. Dan itu artinya kita. Ya. Oke, saudara, dari sini ada pendapat, ada masukan bagaimana rasul-rasul ini, ya, dan kutipannya. Ya, silakan. Tadi ada yang, oke. Jadi ini jadi pikiran kita juga kan dulu waktu kita nanti akan buat mujizat atau apa. Wah, hebat sekali ya kalau kita akan nanti bisa bikin mujizat pas kecurahan Roh Kudus kan. Jadi istilahnya, langsung, apa ya maksudnya saya ini berdosa begini, nanti saya akan bikin mujizat. Tapi ini kembali diingatkan lagi bahwa itu bukan maksudnya
sebagaimana rasul-rasul juga mereka buat mujizat atau menyembuhkan orang, mengusir setan, itu bukan mereka ya, itu sama sekali bukan kekuatan mereka sama sekali, tetapi itu kekuatan Roh Kristus yang ada di mereka itu yang melakukan itu. Jadi ini mengingatkan kembali bahwa nggak ada kita punya andil sesuatu pun sedikit pun dalam membuat nanti mujizat-mujizat. Makanya kenapa kita pikir, kenapa 144.000 nggak sombong atau apa? Karena mereka realize ini, mereka recognize ini, mereka sadar ini. Mereka ada conscious power ya, apa tadi yang dibilang itu. Kuasa kesadaran untuk tahu bahwa ini bukan punya mereka sama sekali. Sehingga nggak ada kesombongan sedikit ketika mau bikin miracle ini ya. Bayangkan kalau kita merasa sedikit, aduh ini karena saya yang punya kuasa untuk menyembuhkan, itu sama dengan setan juga ya. Ini makanya penting ya untuk mau sadarkan ini bahwa ini bukan kita punya, walaupun nanti banyak sekali miracle yang akan dibuat ya, tetapi itu diingat kembali itu bukan punya kita. Itu sedikit saja nggak bisa ya kalau ada pemikiran merasa bahwa ya saya ini aduh saya punya kuasa ini, akan bagaimana ya, secara tidak langsung, bukan tidak langsung, Tuhan dihina ya, dan Tuhan jelaskan kepada kita bagaimana ini bahwa benar-benar kita ditelanjangi, tidak ada andil apapun. Ini perkara ini penting sekali ya, diulang lagi ya. Mungkin tadi Joy ada mau kasih pendapat. Iya Kak, kalau tadi berbicara mengenai rasul-rasul itu kan yang mereka perform mujizat itu kan berbicara mengenai hari Pentecost. Jadi ini di 1893 kan saat itu undang-undang hari Minggu, untuk mau bekerja hari Minggu kan udah ditanda tangan bahwa nggak boleh bekerja hari Minggu, dan kita udah tahu itu kan udah mau Sunday law. Jadi ini A.T. Jones kasih yang mana arise and shine itu, glory kamu akan bersinar itu berbicara mengenai kecurahan Roh Kudus. Jadi sekarang A.T. Jones lagi membandingkan dengan hari Pentecost. Ya, yang mereka akan murid-murid beritakan ke seluruh dunia di saat itu. Dan di saat kita juga ini di kecurahan Roh Kudus, kita punya pekerjaan akan ke seluruh dunia gitu. Jadi bagaimana untuk pergi ke seluruh dunia harus dikasih kuasa. Nah, makanya tadi dibilang bahwa itu datangnya nggak sesuai, istilahnya bukan sesuai dengan kita punya expectation. Sama seperti Tuhan Yesus datang kan, orang pikir mau datang dia sebagai raja, padahal bukan. Jadi akan datang dengan cara seperti itu, bukan seperti yang kita harapkan. Dan itu kecurahan Roh Kudus itu bagaimana. Jadi sekarang lagi berbicara mengenai rasul-rasul waktu mereka perform miracles. Itu apakah dari kuasa mereka? Kan bilang arise. Tadi di ayat berapakah itu? Yesaya 64 apa Yesaya 60 ya? Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1. Arise, shine, for thy light is come. Nah, kan dia bilang thy light, tapi itu bukan dari kita kan, makanya kan dia bilang jangan salah mengerti, itu bukan kita punya, itu Tuhan punya. The glory of the Lord is risen upon thee. Kemuliaan Tuhan bersinar terhadap kamu. Dan ini the darkness shall cover the earth. Nah, ini kan pada waktu midnight. Terus pada waktu midnight itu, and gross darkness itu midnight. Dan pada waktu midnight itu, Tuhan punya terang itu akan bersinar, dan dia punya glory akan dilihat. Kepada siapa? Di ayat 3. Orang-orang Gentile shall come unto thy light. Berarti ini sudah public ministry, dan itu terjadi pada waktu midnight. Dan itu sekarang lagi A.T. Jones lagi compare dengan pada waktu murid-murid melakukan miracle. Nah, itu apa? Pentecost. Dan Pentecost itu akan diulang di mana? Revelation 18.
Berarti Revelation 18 it's midnight. Waktu glorinya, terangnya kita akan bercahaya, glorinya itu dan akan perform miracles. Sama kan sesuai dengan Ellen White punya kutipan yang kita sudah bayar selama ini. Jadi itu semuanya itu terjadi itu nggak seperti yang mungkin manusia pikirkan gitu. Itu datangnya sebagaimana yang dengan cara Tuhan. Seperti itu. Nah, gimana cara Tuhan? Nah, itu yang akan orang-orang pergi pada Gentile, kabarkan kebenaran firman Tuhan, akan ada power, akan mengikuti mereka, they can perform miracles. Tapi sekali lagi diingatkan oleh E.T. Jones bahwa apakah itu dari mereka? Bukan, itu karena ada siapa? Ada Kristus, karena semua power sudah dikasih kepada Kristus. Makanya kalau kita memiliki Kristus berarti semua power juga ada di kita. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang lain. Pada waktu midnight akan ada miracle dan mereka akan percaya bahwa kuasa Tuhan ada di orang-orang itu yang perform miracle, dan di saat itulah Tuhan akan izinkan miracle ada. Sekarang belum bisa, harus medical missionary, karena di saat yang sama juga setan juga akan diizinkan untuk melakukan dia punya miracle. Jadi ada dua kuasa. Nah, orang-orang di saat itu akan mengambil kesimpulan, satu walk by faith, satu walk by sight. Walk by faith itu adalah dua-dua perform miracle, tapi satu mengikuti hukum Tuhan. Satu perform miracle, tapi satu menyediakan hukum Tuhan. Nah, disitulah ujian yang mana orang akan ambil, entah mereka ambil berdasarkan hanya by sight miracle atau by faith dengan firman Tuhan dan hari Sabat yang akan menjadi the great issue. Oke, Kak, thank you. Terima kasih ya Joy atas tambahannya lebih jelas lagi yang sudah Joy bilang. Kita masukkan ke line midnight, dan benar seperti itu. Ini memang pembahasannya. Di bawah juga ada penjelasan waktu kita mau ke Gentiles. Jadi lebih jelas lagi, puji Tuhan. Dan apakah masih ada tambahan yang lain? Ya, Kak Sus, silakan. Iya, saya mau bertanya. Karena di sekarang ini udah banyak ya cara-cara penyembuhan mujizat yang instan. Iya. Dan nanti pada saat waktunya, apakah umat-umat Tuhan cara penyembuhannya seperti itu, atau dengan cara menggunakan sarana yang Tuhan sediakan herbal, seperti seseorang menggunakan sarana ini dengan cara bergantung kepada Tuhan, atau melalui mujizat-mujizat yang sekarang ini telah dilakukan oleh banyak orang di luaran sana. Nah, seperti apakah mujizat itu yang Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan? Oke, Kak Sus, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, memang kalau kita lihat sekarang ini kan banyak penyembuhan-penyembuhan instan ya. Bahkan kalau kita lihat keluar, banyak sekali yang melakukan sepertinya mujizat-mujizat. Nah, untuk menjawab ini, apakah ada yang punya yang bisa bantu saya untuk jawab sebelum kita sama-sama datang pada konklusi? Silakan. Iya, Kak. Kita coba jawab. Iya, silakan. Ada, kita jawab kutipan Ellen White itu ada, cuman kita nggak bisa kasih. Jadi Ellen White bilang untuk sekarang ini kita nggak bisa perform miracle. Sekarang ini harus melalui medical missionary, makanya harus ada sanitarium, balai pengobatan yang menggunakan natural remedy. Tapi pada waktu Love Cry itu kasus di Revelation 18 itu kan ada kutipannya di Great Controversy pasal 38 itu, final warning. Jadi di situ jelas ada dibilang bahwa kita itu akan bisa melakukan miracle sama seperti murid-murid Tuhan Yesus di saat Pentecost. Dan hari itu peristiwanya akan lebih besar malah dengan
hari Pentecost. Karena Pentecost itu adalah pembukaan gospel, penutupan gospel itu adalah di Revelation 18. Itu udah jelas Ellen White bilang, yang mana orang-orang akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas untuk memberitakan firman Tuhan, dan mereka akan perform miracle. Jadi kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus zaman di Pentecost itu, mereka perform miracle, seperti itulah yang akan kita lakukan nanti, perform miracle. Nah, cuman sekarang ini kita juga apakah di saat itu kita tetap pakai natural remedy, tetapi Tuhan akan melakukan miracle, atau hanya seperti berbicara seperti murid-murid Tuhan Yesus, terus disembuhkan tanpa ada sarananya, itu kita juga belum jelas itu bagaimana, karena ada juga satu kutipan dibilang bahwa kebebasan beragama kita akan mau diambil. Jadi untuk sekarang adalah kesempatan kita selama ada waktu tahu mengenai penyakit, penyebab penyakit, penyembuhan. Itu dia dibilang, karena nanti kebebasan beragama, jadi sekaranglah waktunya. Nah, saya bilang ini apakah nanti juga tetap natural remedy akan diperlakukan dan Tuhan akan perform miracle, atau miracle-nya itu hanya berkata-kata dan itu akan orang disembuhkan dari penyakitnya, dan segala macam tanda-tanda keajaiban juga akan bisa dibikin oleh 144.000. Itu kita juga sebenarnya kasus masih agak apa harus melakukan natural remedy dan Tuhan bikin miracle, atau langsung berbicara tanpa natural remedy Tuhan akan bikin miracle. Karena ada satu kutipan yang bilang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, dan kita lihat murid-murid Tuhan Yesus nggak pakai natural remedy. Ada kutipan yang satu dibilang bahwa kita harus mempelajari penyakit, penyebab, pengobatannya, penyebab penyakit, pengobatannya, dan pencegahan penyakitnya. Nah, kalau pengobatan penyakit kita tahu kan pakai natural remedy seperti itu. Jadi apakah harus tetap pakai remedy dan Tuhan bikin miracle? Nah, itu dia kita belum bisa ambil konklusi bagaimana, atau mungkin ada teman-teman yang baca itu bagaimana, tapi for sure bisa melakukan miracle. Mau pakai herbal atau apa, kita kurang bisa untuk mau bikin kesimpulan dari dua kutipan yang sudah dibahas itu gitu loh Kak. Atau mungkin Kak Sus ada belajar yang harus pakai natural remedy atau bagaimana? Oke Kak, hanya itu yang kita bisa tambahkan. Oke, thank you Kak Opin, Kak Sus. Terima kasih Joy. Ini pemasukan. Kalau dari Kak Sus sendiri, apakah ada pemikiran dari pertanyaan Kak Sus sendiri itu gimana Kak? Mungkin boleh di-share. Banyak orang berfokus pada protokol ya, yang sudah tahu cara penyembuhan medical missionary. Nah, pada waktu saya mulai belajar di sana, mereka mengarahkan dulu ke rohani. Waktu kami belajar, semua pelajaran-pelajaran yang didahulukan tentang rohani gitu, spiritual, baru ke tentang kesehatan. Jadi disinilah kita fokus bagaimana kalau kita cara menyembuhkan dengan cara Tuhan, yaitu lihat Tuhan Yesus gitu. Bagaimana dia cara menyembuhkannya. Dia memberikan satu pelajaran kepada seseorang, dia percaya. Dia hanya melihat dan mendengar, dan dia percaya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan cara itu kadang sering lah, bukan kadang, manusia, apa sih obatnya, apa sih protokolnya, fokusnya ke protokol dulu gitu. Dan protokolnya ini harus dijalankan begini, dan rumit kalau kita mengikuti protokol. Sedangkan kondisi misalnya sudah
country living bagaimana mau mengikuti protokol yang begitu rumit, harus begini, harus ada jus, harus ada blender. Nah, nanti yang akan datang apakah kita harus ngejus, harus blender. Betul. Nah, itu dia. Jadi dengan cara inilah yang kami pelajari bagaimana kita fokus kepada Tuhan Yesus, bertanya dulu kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan untuk melakukan ini gitu. Pasti Tuhan akan kasih jalan. Karena kadang kita selalu protokolnya apa gitu, langsung ke protokol. Bukan bertanya dulu kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah kondisi yang memang harus dipelajari ya, namanya daging memang selalu fokusnya ke situ gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Kak Sus masukannya. Jadi kalau yang mau tanggapi lagi yang tadi sudah Joy sampaikan, memang benar. Saya juga pribadi belum melihat bagaimana itu nanti. Tapi kalau kita berdasarkan kepada peristiwa Pentecost, bagaimana murid-murid kecurahan Roh Kudus, dan ketika mereka melakukan public ministry, melakukan pelayanan, semua itu dipenuhi oleh Roh. Dan itu yang kita bahas sekarang. Ketika itu kita lakukan, kita dengan penuh kesadaran yang tinggi bahwa semua itu Tuhan yang melakukannya dalam kita. Sehingga waktu kita pergi keluar sana ke Gentiles, itu ada arti yang sesungguhnya. Dan kalau dihubungkan dengan pertanyaan Kak Sus tadi, kalau kita pribadi melihat bahwa segala sesuatunya ada waktu Tuhan. Yang Kak Sus kasih contoh tadi benar. Kalau di country living nggak ada lampu gimana? Masa kita mau ngejus? Ya kan? Jadi waktu Tuhan menurut kita ada dia punya fase, ya. Fase yang mananya yang sekarang kita belajar bagaimana natural remedy itu sangat penting, penyembuhan melalui itu sangat penting. Kalau yang tadi Kak Sus maksudkan, semua pelajaran tentang natural remedy dan apapun itu, ya, yang berhubungan, semua dituntun kepada Kristus dulu, ya. Semua dituntun kepada Kristus, memandang kepada Kristus, bertanya kepada Kristus. Dan ini hal yang penting sekali. Nah, kalau kita ikut-ikut protokol yang betul Kak Sus bilang tadi, pemikiran kita ikut protokol, ya, dan kita bisa dalam keadaan yang salah dengan berpikir seperti itu. Sementara Kristus bukan jadi tujuan kita. Nah, fase nanti di mana setelah kecurahan Roh Kudus remedi tetap dipakai, itu belum jelas buat kita secara pribadi. Tetapi apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kita semua percaya itu yang berkenan di hadapannya. Karena itu untuk kemuliaan namanya saja, ya. Tapi kita mengerti yang Kak Sus maksud tadi bahwa segala sesuatu Tuhan diutamakan, Tuhan dimuliakan, Tuhan dipertamakan, dan dituntun kepada hal itu, ya, kepada tanya dulu sama Tuhan, ya, kepada apa sih maksud Tuhan, bagaimana Tuhan kita melihat keadaan ini, seperti itu kan, ya. Masukan yang baik. Terima kasih Joy, terima kasih Kak Sus. Baik, sejauh ini, iya Joy silakan. Iya. Sorry Kak, keingat sedikit waktu Tuhan Yesus public ministry, kita juga akan sama seperti Tuhan Yesus. Ada saat yang dia langsung perform miracle, ada juga yang dia pakai natural remedy kayak menyembuhkan orang buta itu. Dia pakai clay kan, tanah. Iya, jadi kalau murid-murid Tuhan Yesus juga waktu menyembuhkan, waktu ada orang yang lumpuh itu Petrus yang berdiri duduk di depan Ka'bah itu, dia jadi minta kan, bilang, saya nggak ada perak atau emas, yang ada sama saya mau berikan kepada kamu di dalam nama Yesus, kamu bangkit dan berjalannya. Jadi berjalan. Jadi dia
ya memberikan Tuhan Yesus yang tadi kayak yang Kak Sus kasih itu, yang mana kita akan memberikan Tuhan Yesus kepada orang, karakter Tuhan Yesus, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus pada waktu midnight. Jadi so far kesimpulan yang kita bisa ambil, walaupun belum ada secara jelas clear Ellen White bilang akan pakai natural remedy, tapi kita bisa bandingkan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, yang mana public ministry pun Tuhan Yesus masih menggunakan, ada yang dia langsung perform miracle tanpa apa-apa, ada yang dia pakai natural remedy. Jadi di saat itulah bisa saja kita pakai natural remedy dan Tuhan melakukan mujizat di saat itu, atau langsung melakukan mujizat tanpa apa-apa, tapi intinya itu adalah untuk memberikan Tuhan Yesus kepada mereka, kasih karakter Tuhan Yesus, semua yang pengetahuan yang mereka harus tahu mengenai Tuhan Yesus, karakternya dan hari Sabat, itu yang akan diberikan kepada Gentiles pada saat itu. Jadi so far bisa di-mix, tapi yang kenapa semua itu terjadi, itulah bukan karena kita, tapi karena kuasa Tuhan Yesus, karena semua kuasa dikasih ke Yesus, dan kalau kita ada Yesus berarti kuasa yang sama juga bisa dilakukan, bukan untuk kebanggaan kita punya diri sendiri, tapi semua hanya untuk kembalikan kepada Tuhan Yesus. Oke, Kak, thank you. Terima kasih Joya. Dari tadi kita juga mau keluar itu clay itu, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, tapi nggak keluar, akhirnya Joy yang keluar. Thank you Joya. Well, masih ada yang lain? Kalau belum, kita lanjut ya. Kita lanjut, kita lihat ini firman luar biasa ya. Indah sekali. Oke. Oke, kita masuk pada kutipan berikut. Kuasa adalah kehadiran pribadi Kristus dalam diri kita. The power is the personal presence of the Christ in us. Dan memiliki kuasa adalah bahwa, dan itu tidak selalu berarti dalam arti sensasi kekuatan. Ya. That does not necessarily means in the sense of a thrill of power. Ya, jadi kita sering berpikir bahwa dapat kuasa itu seperti kayak saya ada kekuatan dalam diri saya. Ya, kalau kita terlalu banyak nonton film fiksi, Superman, Batman, superhero semua itu, nah ini sensasi-sensasi ini kita ada kuasa, kita berpikir bahwa kita ada sensasi kekuatan seperti itu, bisa memecahkan batu, memindahkan benda-benda yang berat dengan satu tangan. Nah, ini tidak seperti ya. Kita lihat terus. Tetapi itu berarti iman yang taat bahwa Kristus ada di dalam kita. Jadi sederhana sekali sebenarnya. It's abiding faith. An abiding faith that Christ is in us. Itulah kekuatan. Ya. Jadi bukan sensasi kayak, saya ada tenaga ini, saya ada power. Nah, kita lanjut. Dan itu berarti tidak hanya kepercayaan yang kekal pada itu, ya, tetapi kesadaran yang kekal bahwa Dia ada di sana. Bahwa kuasanya ada di sana, bekerja dalam diri kita. Jadi kita percaya, ya, kita percaya dengan kesadaran ya kekal bahwa imannya Kristus itu bekerja di dalam kita. Ya, kuasanya ada di dalam kita. Ya. Bersama kita, bagi kita, melalui kita, selalu dan dalam segala hal. Ya, untuk kemuliaan Tuhan saja. Bukan pada perintah kita, ya. Bukan pada petunjuk. Di sini saya terjemahannya ada saya taruh berapa ya. Bukan kepada perintah kita, bukan kepada pimpinan kita, maksudnya kita yang memimpin atau melalui bimbingan kita, melalui tuntunan kita dalam arti apapun.
Tidak ada itu. Di bahasa Inggrisnya, not at our guidance in any sense. Ya. Jadi kesadaran yang tinggi bahwa kuasa itu ada, ya, melalui iman yang taat. Iman yang taat itulah yang disebut apa? Ya, kehadiran pribadi Kristus dalam diri kita. Iman yang taat. Bukan sensasi bahwa kita ada kekuatan, kita mampu melakukan ini, mampu melakukan itu. Bukan seperti itu. Dan di bawah dijelaskan lagi, bukan melalui perintah kita, bukan melalui pimpinan kita, bukan melalui bimbingan kita, tuntunan kita. Hal ini disebut pemikiran kita, ya. Ya, dalam arti apapun. Baik, di kutipan ini ada yang mau kasih pendapat. 494.2. Oke, jadi bagian sudah jelas ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut di kutipan berikut. Sini enggak. Jadi tidak ada apa ya yang sudah dibahas tadi. Tidak ada andil sama sekali dari kita. Di atas tadi ya sudah dijelaskan. Ini di sini dijelaskan lagi. Baik, kita masuk kepada kutipan berikutnya. Dan kemudian ketika kita keluar, tidak peduli apapun kesulitannya, kita tidak terkejut oleh mereka. Ya, kita tidak terkejut oleh kesulitan-kesulitan itu ya, difficulties itu ya. Karena keyakinan sadar ya, conscious faith ya, iman yang sadar ya, bahwa Kristus bersama kita dan Dia sangat kuat. Dia sangat kuat. Nah, pemikiran dia sangat kuat itu saudara-saudara mengerti enggak apa itu? Ada yang bisa jawab, Mak? Jadi saudara sadar, saya sadar ya, bahwa ada Kristus bersama kita. Itu apa itu? Ada yang bisa jawab enggak? Ada yang bisa jawab tidak? Bagaimana? Jadi saya ulangi ya, saya suka sekali ulangi ini. Nah. Kemudian kita keluar, waktu kita pergi, ya tidak peduli apapun kesulitannya dan kita tidak kaget dengan semua kesulitan itu karena keyakinan sadar, conscious faith bahwa Kristus bersama kita dan Dia sangat kuat. Nah, pengertian ini yang disebut iman ya, conscious faith. Ya. Jadi kita nggak ada sedikit pun keraguan, nggak ada sedikit pun ketakutan atau pemikiran ya apa-apa di luar bahwa kita yakin Kristus bersama kita. Nah, ketika Dia bersama kita dalam kesempurnaan kuasanya, iman kita menggenggamnya terus-menerus. Ini bukanlah sebuah pertanyaan untuk merasakan kekuatan. Ini adalah sebuah pertanyaan untuk mengenal kekuatan. Ini kayaknya Joy peristiwa Pentecost ini ya, Joy. Yang seperti tadi. Iya, Kak. Ya, jadi ini kan dibilang kuasa itu kan tadi Kak Opin suka kasih contoh, bukan kayak orang-orang yang rasa gimana gitu untuk film-film ada rasa sensasi, wah kita ini sudah penuh kuasa, ini bisa menyembuhkan, nggak ada rasa apa-apa. Perasaan saudara sekarang dengan nanti sama gitu. Kosong ya kayaknya ya. Karena maksudnya Kristus yang di situ, bukan kitanya. Iya, jadi untuk kita terima power itu atau ada kuasa itu, kita nggak akan merasa misalnya seperti kita punya hati berdebar-debar atau berarti itu ada kuasa, enggak seperti itu. Itu bukan feeling kan di sini, is not bukan hal mengenai feeling, tetapi it is not a question of feeling, bukan satu hal
mengenai perasaan, tetapi mengenai tahu akan kuasa itu. Iman kan, itu tadi yang dibilang. Jadi untuk kita bisa menyembuhkan, kita nggak akan ada rasa dak-dikduk di dalam, udah rasa gemeteran atau apa, berarti kuasa Tuhan sudah ada. Nggak ada seperti, it's not a feeling. Itu berdasarkan karena kita tahu bahwa Kristus diam di dalam kita dengan iman, righteousness by faith itu, Kristus ada dalam kita dengan iman, dan kita tahu bahwa kuasa itu ada dengan kita. Hanya itu, dengan iman, percaya akan firman Tuhan bahwa itu akan terjadi, tapi nggak ada rasa something, I feel different gitu, berarti kuasa Tuhan sudah datang. Bukan seperti itu. Thank you. Apalagi, Joy, apalagi merasa saya utusan Tuhan. Ini parah ini. Ya. Kenapa Kak merasa utusan Tuhan? Iya. Ini parah ya. Setelah melihat yang kita bahas ini. Apalagi saya merasa saya diutus Tuhan untuk menyampaikan. Okay. Mengerti gak? Iya. Ini nggak ada perasaan seperti apa-apa ya, hanya berdasarkan iman. Iya. Jadi kalau memang kita diutus Tuhan, kita diutus Tuhan, dan kita tidak ada pemikiran bahwa saya diutus Tuhan. Ya. Ini di bawah menarik sekali ya. It is a question of knowing the power. Ya, it is not a question of feeling the power, ya, merasakan kekuatan itu ya, atau perasaan ada kekuatannya. Tapi ini pertanyaan lebih kepada mengenal kekuatannya. Dan saya percaya ketika ini peristiwa Pentecost, kalau sudah kecurahan Roh Kudus, sudah kepenuhan Roh Kudus, karakter Kristus sudah di dalam kita 100%, kita nggak akan mungkin punya pemikiran bahwa yang terbalik dari hal ini, bahwa saya nggak akan seperti itu ya. Tapi ini pelajaran dikasih kepada kita untuk kita mau mengenal kekuatan Tuhan itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara mengenal kekuatan Tuhan, tidak ada kekuatan Anda dan saya sedikit pun. Tidak ada andil saudara dan saya sedikit pun. Di sini mudah-mudahan kita menelusuri lebih dalam bagaimana kekuatan Tuhan itu. Knowing the power. Mengetahui kuasanya. Di atas tadi sudah diuraikan. Puji Tuhan ya, kita bisa lihat sesuatu. Sejauh ini ada yang mau kasih pendapat? Iya Kak, mau tambah sedikit tadi yang Kak Opin ada bilang. Ya. Sebelum Pentecost itu terjadi, murid-murid Tuhan Yesus kan suka berkelahinya itu untuk kayak orang nada bilang gila-gila jabatan begitu. Siapa yang lebih tinggi, kita mau duduk di sebelah kanan, siapa yang mau lebih tinggi kalau Tuhan Yesus jadi raja, seperti itu ya. Tapi pada waktu hari Pentecost itu, waktu mereka di upper experience itu, udah nggak ada lagi perasaan seperti itu, Kak. Nggak merasa saya, semuanya itu sudah, makanya mereka kan di situ one mind, one accord, udah satu pikiran, udah satu perasaan, nggak ada rasa saya yang harus lebih ini, saya yang begini, semuanya merasakan akan bagaimana Tuhan Yesus melayani unselfish life ministry, semuanya itu merasakan hal seperti itu. Makanya kan Petrus bilang dia nggak layak untuk disalibkan di atas, dia harus disalibkan ke bawah karena semuanya itu sudah merasakan akan kehadiran Tuhan Yesus. Jadi di saat di Pentecost juga itu yang tadi Kak Opin bilang, oh saya merasa diutus. Nggak ada perasaan saya lagi nanti di saat Pentecost. Semuanya itu menuju semuanya itu merasa tidak layak, merasa kalau nggak ada Tuhan Yesus mereka nggak bisa gitu. Maksudnya ketergantungan kepada Tuhan Yesus itu nggak ada diri sama sekali di saat Pentecost, dan di saat kita itu juga udah nggak ada rasa sombong, nggak ada karena gara-gara kita siapa yang lebih jago, siapa lebih pintar, nggak ada, semua malah mau turun ke level yang paling bawah gitu loh Kak. Bagaimana saya bisa melayani si A, bagaimana saya bisa melayani si B,
Bagaimana untuk saya bisa berdamai dengan AB? Bagaimana untuk kita satu, semua udah merasakan agape love untuk sebelum public ministry. Makanya dia bilang sebelum kecurahan Roh Kudus mereka ada di upper room. Nah, itulah pengalaman upper room itu yang harus menjadi reality ke orang-orang. Dan pelajaran apa yang membuat kita itu jadi humble ini, righteousness by faith ini yang selalu menegur kita kan. You know, you can't do anything without Christ gitu. Semuanya hanya Tuhan yang ditinggikan. Kuasa Tuhan ditinggikan, manusia itu tidak ada apa-apanya. Oke Kak, thank you. Ya, puji Tuhan ya, betul sekali. Aduh, kita selalu diingatkan, kita bersyukur selalu dengan righteousness by faith ini, di mana memposisikan diri kita untuk sesadar-sadarnya bagaimana sebenarnya Tuhan mau kita hidup. Ya, luar biasa Tuhan. Terima kasih juga atas masukannya. Baik, ada yang lain lagi? Kalau belum kita lanjut lagi. Ke paragraf berikutnya. Ups, sebentar ya. Oke. Di paragraf berikut, sekarang kita telah menemukan dalam penelitian kita juga bahwa Kristus menebus kita dari kutukan hukum agar berkat Abraham dapat datang kepada kita. Nah, apa yang kita temukan? Berkat Abraham untuk menjadi jemaat kebenaran. Bagaimana? Jemaat dengan iman. Dan Kristus menebus kita dari kutukan hukum bahwa kebenaran yang dengan iman dapat datang kepada orang yang bukan Yahudi. Ini yang tadi disinggung tadi ya sama oleh Joy tadi. Kita akan lihat ya. Kalau Gentiles ini terjemahannya adalah orang yang bukan Yahudi. Tapi kalau di terjemahan bebasnya dia tulis bangsa-bangsa lain. Ya, sama ya, bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Jadi, dan saya ulangi, dan Kristus menebus kita dari kutukan hukum bahwa kebenaran yang dengan iman dapat datang kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu pada saudara dan saya, kepada kita. Agar kita dapat menerima janji roh melalui iman. Nah, bagaimana kita bisa menerima kebenaran? Jemaat, dia bilang dengan iman. Apakah Anda memiliki semacam perasaan bingung sebelum Anda bisa menerima kebenaran itu? Jemaat berkata waktu itu tidak. Apakah Anda memiliki semacam perasaan gelisah, sensasi atau keributan besar sebelum Anda bisa tahu apakah kebenaran itu adalah milikmu atau tidak? Jemaat berkata tidak. Nah, bagaimana Anda memperoleh kebenaran Tuhan yang dengan iman Yesus Kristus? Jemaat berkata dengan iman dan percaya firman-Nya. Nah, Anda tahu bahwa Tuhan berkata kepada Anda dan saya dalam firman-Nya bahwa itu adalah hadiah gratis bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bukan? Kita tahu itu semua ya. Dan kemudian Anda menerima karunia gratis itu. Dan Anda menerima karunia gratis itu dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kebenarannya adalah milikmu sendiri. Begitulah cara Anda mendapatkannya. Dan itulah iman. Sekarang itu diterima dan hanya bisa diterima selamanya dengan iman saja. Jadi saudara-saudara, inilah pemahaman bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran itu, memiliki kebenaran itu, dan kita tahu semua itu dari Kristus. Ya. Janji roh itu kita bisa terima melalui apa? Penekanannya di paragraf ini iman.
Baik, saudara-saudara, ada yang melihat sesuatu dari kutipan ini yang bisa di-share? Ada yang bisa melihat sesuatu? Jadi ya kembali lagi ya, kita ya gimana Bu? Silakan. Iya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita nggak bisa gunakan perasaan untuk mengetahui bahwa kita memiliki kebenaran Kristus, memiliki kebenaran Bapa, kebenaran Bapa atau tidak, dan kebenaran Bapa itu kan ada di dalam Yesus kan, karena ada imannya Yesus yang membuat kebenaran Bapa itu ada di dalam Dia. Nah, untuk kita harus memiliki iman dan harus percaya akan firman-Nya supaya kita bisa tahu betul bahwa kita itu memiliki kebenaran Bapa di dalam iman Yesus kan. Nah, jadi di sini sangat penting bagi kita untuk memang betul-betul mempelajari firman Tuhan. Tadi ada kutipan yang sempat saya baca, dia bilang bahwa saat inilah saat dimana kita harus betul-betul mengambil waktu kita untuk mempelajari. Dia bilang krisis sudah di depan mata. Ini yang ada hubungan dengan kutipan ini, berhubungan dengan loud cry kan. Dan saat inilah saat dimana kita harus mempelajari Alkitab kita seperti sebelumnya. Itu seperti yang sebelumnya. Istilahnya harus teramat sangat kita mempelajari firman Tuhan. Itu yang dan in connection dengan yang di tulisan ini yang lagi orang baca, itu artinya bahwa untuk itu kita alami betul-betul dalam kita itu, kita betul-betul harus mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab kita, Roh Nubuat yang Tuhan kasih. Harus kita betul-betul pelajari dengan sungguh-sungguh lebih serius lagi, sehingga kita bisa betul-betul pasti bahwa kita itu memiliki kebenaran Bapa yang kita dapatkan di dalam Yesus, yang memiliki kebenaran Bapa karena Yesus memiliki imannya. Ya kan, iman Yesus membuat dia memiliki kebenaran Bapa, dan kita bisa dapatkan itu melalui Yesus, melalui firman Tuhan yang akan membuat, yang ketika kita tahu itu, kita percaya oleh iman, maka kita akan menerima righteousness. Di atas kan dibilang, how did we receive the righteousness? By faith. Iya kan? Faith oleh iman. Nah, bagaimana iman itu muncul? By hearing the word of God. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, maka kita akan akan memiliki iman, dikasih. Tuhan akan kasih iman. Dan dengan iman itu kita akan berpegang kepada the word of God. Itulah saat keadaan di mana kita itu memiliki iman. Dan kalau kita sudah demikian, maka buah-buah daripada kebenaran atau penurutan itu akan nampak gitu, akan nampak. Kalau saya pribadi pas baca ini, digabungkan dengan yang barusan kutipan yang sempat kita baca, bahwa sekaranglah saatnya untuk harus teramat sangat sungguh-sungguh membaca Alkitab kita dan menyelidikannya, karena situasi ini krisis sudah di depan mata, loud cry, the third angel message akan ini semua itu. Dalam konteks dengan itu, saya rasa saya masih harus lebih lagi dan masih sangat jauh ya. Jadi untuk waktu baca itu dan ini kutipan yang sedang dibaca ini, bagaimana mau receive righteousness, kita rasa kita
masih sangat masih sangat lalai untuk untuk memenuhi syarat menerima righteousness of Christ. Sehingga artinya kalau menerima righteousness of Christ itu artinya righteousness of Christ itulah yang akan hidup di dalam saya, supaya saya betul-betul mati diri ya, atau apa yang Yesus kehendaki bisa terrealisasi dalam kehidupan saya oleh kekuatan Tuhan. Itu, thank you bro. Ya betul bro ya. Ya terima kasih. Jadi memang di waktu lalu mungkin masih ada bolong-bolongnya tentang kita mempelajari firman Tuhan, bolong-bolong dalam semua konteks ya, pemahaman kita, waktu kita, keseriusan kita, kesungguhan kita, dan sekarang ini waktu yang amaran buat kita bahwa lebih ketat lagi dalam mempelajari firman Tuhan. Dan langkah itu pun karena iman kita kepada Kristus ya, dan melalui iman itu kita bisa dibenarkan. Ini kita lihat kembali ke paragraf tadi bahwa semua yang Tuhan berikan ya, kita semua tahu bahwa Tuhan bahwa saudara dan saya ya, dalam firman-Nya bahwa itu adalah sebuah, melalui firman-Nya sebuah hal-hal yang cuma-cuma, yang gratis, dan kita menerima kasih karunia itu. Nah, lalu step berikut kita bersyukur karena kita menerimanya, dan itu menjadi kebenaran kita, ya, dan itu menjadi milik kita. Nah, cara inilah kita bisa mendapatkannya, ya, dan itulah yang disebut iman. Tadi Brother Roy sudah tekankan juga, ya, dan hanya bisa diterima selamanya dengan iman saja, cuma dengan iman, saudara. Nah, langkah-langkah bagaimana kita memiliki iman akan itu, ini yang sedang kita pelajari. Langkah-langkah bagaimana kita memiliki iman itu yang seperti ini. Mulai dasarnya bahwa kita percaya semua itu Kristus, Kristus yang ditonjolkan, dan semua melalui Kristus. Kita apa? Percaya kepada firman-Nya. Ya. Dengan iman dan percaya kepada firman-Nya. Dua hal itu. Baik, terima kasih Brother Roy. Kita maju lagi. Nah, itu diterima dengan iman agar sesuatu yang lain dapat diterima dengan iman. Ya, that is received by faith in order, ya, agar yang lainnya, sesuatu yang lain itu bisa juga diterima dengan iman. Apa itu? Janji roh. Ya. Kemudian seperti yang yang kami temukan bahwa kebenaran Tuhan kepada umatnya adalah satu hal, satu-satunya, ya, semuanya pemasangan orang-orang untuk menerima janji roh. Jadi fitting, ya, the fitting up of the people for receiving the promise. Ya, bahasa Indonesianya nih agak rancu ya, pemasangan. Maksudnya ya di fitting, ya, di fit ya. Difitkan orang-orang ini untuk menerima janji roh kudus. Ya. Dicocokkan. Nah, itu lebih tepat lagi. Dicocokkan. Thank you, bro. Untuk supaya menerima roh kudus. Dan pencurahan itu atas kehendak Tuhan sendiri. Seperti yang telah kita temukan bahwa demikian. Dan yang diterima dengan iman. Kemudian agar menerima yang lain sama sekali, itu harus diterima persis seperti yang diterima, yaitu dengan iman. Hanya dengan iman. Dari tadi ditekankan di atas, hanya melalui iman. Dari tadi ditekankan hanya melalui iman saja. Nah, lalu ketika Tuhan memberitahu Anda dan saya setelah memberi kami kebenarannya, dan kita telah menerima dengan senang hati, karena itu telah menerimanya dengan sempurna melalui iman, sehingga Tuhan bermaksud kita untuk menerimanya dan itu dibuat menjadi milik kita sendiri.
oleh Yesus Kristus, membawanya kepada kita. Kemudian ketika Tuhan memberitahu Anda dan saya, bangkitlah, bersinar karena terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Dan ketika Anda dan saya melakukan seperti yang Tuhan katakan, dan muncul oleh iman kepadanya, dia akan melihat bahwa kita bersinar. Ini step ini, brother and sister, ini stepnya. Ya. Jadi kebenarannya kita terima dengan iman, ya, kita percaya firman-Nya, ya, dan Tuhan memberikan itu kepada kita. Lalu waktu Tuhan katanya bilang bangkit bersinar karena terangmu datang, kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu, dan ketika saudara dan saya melakukan yang Tuhan katakan itu dan muncul iman kepadanya, kita memiliki iman kepadanya, dia akan melihat bahwa kita bersinar. Ini satu step yang Tuhan suguhkan melalui kutipan ini, ya. Nah, jemaat dia berkata amin. Jadi ketika dia memberitahu Anda dan saya bahwa kemuliaannya bangkit atas Anda dan saya, ya, yang dengan iman Yesus Kristus, maka saudara dan saya berterima kasih kepadanya bahwa kemuliaannya bangkit atas kita, atas saudara dan saya. Dan puji Tuhan bahwa demikian. Lalu kita mengambil sikap dengan berhati-hati, adil, terbuka, dan terus terang dan jujur di hadapan Tuhan. Di bawah langit, malaikat Tuhan dan kemuliaannya yang dia berikan. Dan kemudian jika dia tidak melihat bahwa kita bersinar, itu adalah kesalahannya. Kami tidak akan meragukan hal itu kecuali apapun yang akan dia lihat untuk itu. Saudara, ada yang mau kasih pendapat di step ini? Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, brother Onang, silakan. Ini brother Erik ini. Sorry, baik. Brother Erik, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Oke. Jadi tadi kita lihat penjelasan dari kutipan-kutipan ini yang adalah bagian dari penjelasan A.T. Jones, ya. Iya, betul. Oke, kalau yang bagian pertama itu kita menerima iman dari iman. Kalau coba yang di atas itu yang pertama itu ya. yang dibaca itu yang awal di sini, ya. Diterima dengan iman agar sesuatu yang lain dapat diterima. Ini, ya. Oke. Diterima dengan iman agar sesuatu yang lain dapat diterima dengan iman. Ya. Oke. Jadi memang di sini sepertinya ada penjelasan mengenai faith of Christ atau iman Kristus dan iman saya. Bisa begitu? Ya, silakan dulu, brother. Oke, jadi jadi iman saya ini adalah iman yang akan menerima iman Kristus. Seperti itu. Ya. Jadi ini mengenai kesadaran akan iman Kristus yang kita miliki, yang menjelaskan mengenai iman saya, kemudian menjadi saluran iman Kristus untuk bekerja, ya begitu, masuk dan bekerja di dalam kehidupan saya. Ya. Oke. Kemudian juga di sini dijelaskan bahwa mengenai bagaimana orang kehidupan itu bisa menyatakan kemuliaan atau kehendak Bapa dengan iman Kristus. Ya. Nah, di sini kan di selanjutnya dikatakan bahwa orang bisa menyatakan kemuliaan Bapa melalui iman Kristus. Berarti di sini tanpa iman Kristus kita tidak bisa menyatakan begitu kemuliaan tanpa iman Kristus.
kita tidak bisa menyatakan kemuliaan. Atau kita mundur lagi ke belakang, tanpa iman atau kesadaran yang saya miliki untuk menerima iman Kristus, maka itu step selanjutnya itu tidak akan terjadi. Absolutely ya. Jadi memang sepertinya di sini ada perpaduan ya, ada perpaduan antara terang kesadaran dengan iman Kristus yang akan bekerja, kemudian yang akan menghasilkan kemuliaan yang akan dikerjakan oleh Roh Kristus itu sendiri. Yang akan dikerjakan oleh Roh Kristus itu sendiri. Nah, apa sih kemuliaan itu? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Apa sih kemuliaan yang akan pada akhirnya dinyatakan dari dalam kehidupan saya oleh iman Kristus yang akan dikerjakan oleh Roh Kristus? Begitu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan seperti ini ya. Bagaimana iman Kristus itu akan menghasilkan kuasa Kristus dan pada akhirnya akan bekerja dalam kehidupan kita dan menghasilkan kemuliaan bagi Bapa. Kalau kita bisa melihat ya penjelasan dari Rasul Paulus, kalau kita bisa menyimpulkan ada 3 hal di sana ia akan dihasilkan bagi umat Tuhan atau seorang yang akan menghasilkan kemuliaan yang akan memuliakan Bapa. Iya, yang pertama adalah dia setelah menerima iman Kristus oleh kesadarannya, menerima iman Kristus yang diperolehnya dari mendengar firman, kan tadi dari awal, dari mendengar firman, kemudian iman akan muncul, di dalam kesadarannya dia menerima iman Kristus dan kemudian menghasilkan kuasa Kristus yang bekerja dalamnya dan pada akhirnya menghasilkan kuasa untuk memuliakan Bapa. Yang pertama adalah kehidupan yang menghasilkan buah Roh Kudus. Ya kan? Jadi seorang yang akan memuliakan Bapa itu akan dilihat dari buah yang akan menghasilkan seperti itu. Kasih, sukacita, seterusnya, damai sejahtera, kesabaran dan seterusnya. Kemudian hasil manifestasi yang kedua yang akan dinyatakan yang pada akhirnya akan memuliakan Bapa itu adalah kehidupan yang menurut. Begitu. Kehidupan yang menurut perintah atau hukum. Tapi bukan berdasarkan kekuatannya. Iya, betul. Dengan yang tadi kan berdasarkan kuasa Kristus itu sendiri atau yang bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah manifestasi ia akan dinyatakan untuk memuliakan Bapa, seorang pribadi yang menerima kuasa Kristus dari iman Kristus itu adalah kehidupan yang kehidupan yang secara alamiah pada akhirnya akan menyaksikan begitu. Menyaksikan kehidupan yang pada akhirnya oleh kehidupan yang dinyatakan itu akan menjadi satu kesaksian begitu bagi orang-orang yang ada di sekitar untuk menuntun ya orang-orang itu mereka boleh mengenal Bapa melalui kehidupannya dari kehidupan yang dinyatakan oleh karena iman Kristus yang bekerja melalui kuasa Kristus dan pada akhirnya menyatakan kehidupan yang menyaksikan kehidupan yang menyatakan kehidupan yang akan pada akhirnya memuliakan Bapa dan menuntun orang-orang untuk datang mengenal sebagaimana apa yang kita kenal dan apa yang kita lakukan di dalam iman dan kuasa Kristus. Oke, jadi mungkin itu yang bisa apa yang kita bisa tambahkan dari apa yang dibacakan dari kutipan-kutipan ini. Betul. Oke, terima kasih, Brother. Terima kasih, Brother Eric. Jadi betul itu yang tadi Brother Eric bilang, dia punya dasar semua ya. Bagaimana itu pola dasar, bagaimana iman kita kepada Kristus dan atas righteousness by faith itu sendiri, kita percaya yang kita miliki itu adalah iman Kristus ya. Jadi dan segala sesuatu itu dipahami bahwa semua Tuhan yang melakukan di dalam kita. Ya, dari atas juga sudah kita lihat ya. Jadi benar-benar tidak lari dari, tidak ada andil sedikit pun saudara dan saya dalam hal ini. Ya.
Iya. Jadi benar-benar bahwa melalui ini, kalau kita mau bahas secara vulgar, apakah Tuhan makan puji? Ya, bahasa Manadonya. Apakah Tuhan itu mau dia dipuji-puji? Bukan kan? Tidak ada roh itu di dalam Tuhan. Tetapi secara sadar ditekankan di atasnya, iman yang sadar, conscious faith ya. Iman kita yang sadar bahwa Dia pencipta. Apa yang saya mau buat untuk Dia pencipta? Ya, kesadaran ini yang penting. Dan ketika kita bilang Dia pencipta, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Iman. Nah, jadi ini kembali semua kepada yang dasar tadi Brother Eric sudah jelaskan. Terima kasih Brother Eric. Nah, kita lihat bahwa melalui iman kepada Kristus ini juga ada hal yang lain yang boleh kita terima, yaitu janji roh. Dan ini penting sekali. Kita tahu bagaimana Pentecost ya, itu murid-murid dicurahkan kuasa Roh Kudus kepada mereka, dan di saat yang sama dimeteraikan, di saat yang sama kepenuhan karakter Kristus sudah jadi bagian murid-murid, sehingga di dalam mereka melakukan pelayanan, mereka keluar itu adalah benar-benar Kristus yang dilihat. Tadi Kak Sus sudah singgung tentang bagaimana Kristus yang dimuliakan, bagaimana Kristus yang diutamakan. Kita lihat semua itu. Baik, sejauh ini selain Brother Eric, ada yang punya pendapat yang lain? Silakan. Oke. Halo, kedengaran? Iya, Kak Sus silakan. Oke. Kembali lagi tadi ya, imanmu menyelamatkan, kata Tuhan Yesus ya. Dan siapa yang menuruti hukum dan iman kepada Yesus Kristus. Nah, tadi tentang yang orang buta tadi, ya, di mana pada saat itu sebelum terjadi Tuhan Yesus mengambil tanah dan meludahkannya, murid-murid Tuhan Yesus kan bertanya kan, bukankah murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, ini firman yang keluar daripada Tuhan Yesus. Apakah orang buta ini mendengar atau tidak apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pastinya mendengar. Dan bukan secara kebetulan murid-murid Tuhan Yesus itu bertanya. Nah, timbullah iman seorang buta ini, bahwa dia percaya akan anak Allah yang akan menyembuhkan dia. Nah, barulah Tuhan Yesus mengambil tanah dan meludahnya. Nah, ini yang proses ini yang harus terjadi di dalam setiap manusia, dan memang semua terjadi bukan secara kebetulan, pasti ada hikmah atau momen yang Tuhan berikan kepada setiap manusia untuk kembali dan melihat jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Kak Sus. Oke. Ada tanggapan? Ya, ada tanggapan untuk penjelasan dari Saudari Sus? Ya, silakan. Ya. Itu juga bisa menjadi satu perumpamaan ya, menjelaskan tentang bagaimana kesempatan yang bisa digunakan oleh mereka yang telah memiliki iman Kristus untuk melakukan apa yang persis sama sebagaimana yang Yesus lakukan terhadap orang buta itu. Kan kalau di bagian ada satu ayat yang menjelaskan tentang ayat
Itu bunyinya seperti ini. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Kalau di sini kan di penjelasan ini A.T. Jones mulai menjelaskan bahwa pada akhirnya mereka yang memiliki iman Kristus dan yang bekerja dari dalam kehidupannya kemudian akan menyatakan kemuliaan yang bekerja melalui Roh Kudus. Nah, kita juga bisa melakukan apa yang seperti Kristus lakukan secara rohani ya. Itu kan tadi secara fisik Tuhan menyembuhkan oleh iman. Dan kita juga bisa secara rohani melakukan hal yang sama untuk menyembuhkan kebutaan rohani yang ada pada pribadi-pribadi atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi prinsipnya sama ya, bekerja di dalam bekerja di dalam iman Kristus, kemudian oleh iman Kristus, kuasa Kristus itu bekerja dan pada akhirnya ini yang akan dinyatakan. Kita akan melakukan sebagaimana persis apa yang sama seperti Yesus lakukan, bahkan pekerjaan akan lebih besar dari itu. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan cerita tadi, itu juga bisa orang lakukan untuk pekerjaan secara rohani ya, untuk menjelekkan mata orang-orang di sekitar orang kepada pengenalan akan Bapa melalui Kristus. Oke, brother, itu saja mungkin yang bisa ditambahkan dari cerita atau penjelasan Saudari Sus tadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas masukan tadi dari Brother Eric, Kak Sus juga ya. Jadi yang ditekankan dari tadi, dari atas itu, sebagaimana iman. Dan iman itu kan muncul karena kita mendengar firman Tuhan kan. Kalau saudara nggak dengar firman Tuhan, bagaimana firman itu bisa iman itu bisa ada. Ya, waktu kita mendengar firman itu dan kita percaya. Nah, waktu kita percaya, kita terima dengan iman. Ya, waktu kita dengar firman, kita terima dengan iman, kita percaya, itulah yang disebut keimanan kita ada. Iman kita ada. Dan semua pelajaran dari atas, dari kutipan yang sudah kita baca di atas ini, bagaimana kecurahan Roh Kudus itu bisa jadi bagian kita, penekanannya di awal, bagaimana kita bisa mengerti ayat paling atas itu yang bagaimana kita bisa mengerti Yesaya 60 ayat 1 dan 2 itu sangat diukur melalui bahwa itu bukan pekerjaan saudara dan saya, dan penuh dengan kesadaran yang penuh bahwa Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu itu di dalam kita, dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada dari saya, dari saudara yang bisa kita berpikir sedikit pun dalam diri kita bahwa ini saya yang lakukan ya. Nah, jadi sejauh ini kita sampai pada kutipan terakhir yang barusan tadi kita sudah baca, dan kita akan lanjut nanti di berikut. Ini ada 25 halaman. Jadi kita akan pemahaman kita di chapter mau menjelaskan righteousness by faith itu sangat kental sekali di dalam pemahaman di chapter 12 ini. Baik, sebelum kita tutup. Halo Kak Opin. Ada yang bisa dengar suara Kak Opin? Masih ada pendapat. Ya, silakan. Ya, Kak. Tadi kita nggak dengar putus. Boleh tambahin yang tadi Kak, yang paragraf terakhir yang tadi Kak Opin ada kasih yang
Oke. Ada situ yang poin penting yang kita mau tambahkan sesuai dengan pelajaran Wahyu 18. Iya. Ini ya. Yang tadi Kak Opi terakhir turun lagi kayaknya. Ya, ini yang terakhir. Ini ya, yang ada yang hijau itu, highlight hijau di atas itu. Iya. Itu. Yang akan menerima promise of the Spirit itu, yang kita sesudah kita terima righteousness by faith baru akan terima the promise of. Ini. Ya, oke. Oh, biru kata. Oke. Jadi ini dia bilang waktu kita terima righteousness Tuhan dengan by faith, terus dia bilang that is received by faith in order that something else may be received by faith. Terus ditanya apa itu the promise of the Spirit. Jadi kita udah tahu kutipannya yang bilang kalau kita mempelajari kebenaran E.T. Jones dengan wajar itu akan kecurahan Roh Kudus kan tanpa batas. Jadi kalau dari berdasarkan yang E.T. Jones bawakan ini adalah untuk saya bisa terima the promise of the Spirit atau di sini konteksnya kecurahan Roh Kudus, kita harus terima righteousness by faith dulu, righteousness Kristus oleh iman. Jadi tanpa ada kebenaran Kristus di kita itu kecurahan Roh Kudus itu nggak akan menjadi bagian dalam orang punya kehidupan ya. Dan di sini juga ada satu yang ini second witness kalau kita lihat. Second witness dari pertama Ellen White tulis Wahyu 18 itu sama dengan hari Pentekos diulangi kecurahan Roh Kudus. Dan di sini juga sudah dikuatkan lagi Kak, yang mana kita kan lagi bahas ya Yesaya 60 kan? Iya, 60 dan 2. Pada waktu midnight. Jadi gross darkness itu kan midnight, tengah malam gitu. Jadi pada waktu tengah malam itu umat-umat Tuhan disuruh bangkit dan bersinar. Dan itu waktu di sini baru bangkit dan bersinar pada waktu midnight. Dan di situ juga terjadi kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Sudah midnight berarti harus ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas dan harus bangkit kan Kak, dan bersinar dan harus kejentalan gitu, public ministry. Jadi itu adalah tanda-tandanya, dan dibilang di sini waktu Tuhan suruh bangkit dan bersinar, ya dengan iman kita bangkit dan bersinar. Terus dia bilang kalau kita nggak bersinar itu salahnya siapa? Itu salahnya Tuhan kalau nggak bersinar. Istilahnya, of course Tuhan nggak bikin salah, dia nggak berbohong. Jadi dengan iman kita tahu bahwa kita akan bersinar di tengah-tengah kegelapan manusia yang mana orang-orang akan menginjak-injak hukum Tuhan, meniadakan hari Sabat, dan disitulah tugas kita untuk orang-orang yang sudah menerima pekabaran righteousness by faith untuk bangkit dan bersinar, karena janji Tuhan untuk kecurahan Roh Kudus itu akan menjadi bagian kita, dan itu pasti akan bersinar. Itu nggak akan bersinar karena Tuhan sudah berjanji umat-umat Tuhan akan bersinar dan orang-orang akan melihat kebenaran Kristus yang ada di dalam kita. Yang sudah tadi Brother Eric bilang, buah-buahnya itu bisa kelihatan. Disitulah Gentiles, orang-orang yang dari luar akan datang untuk mau mempunyai Tuhan apa sih yang orang sembah. Mereka akan rindu untuk mempunyai Tuhan yang sama. Oke Kak, mereka akan untuk mempunyai karakter yang sama. Oke, thank you Kak. Baik, terima kasih ya Joy untuk masukan. Saudara-saudara, jadi peristiwa bagaimana midnight itu dikonfirm ya, dikonfirm dengan dua saksi. Bagaimana waktunya kita tiba, kita bangkit, waktunya kita tiba, kecurahan Roh Kudus, kita melakukan public ministry, melayani orang-orang, melayani Gentiles. Ini sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, dan ini juga peristiwa midnight ini ya, kecurahan Roh Kudus juga disampaikan oleh A.T. Jones.
Tapi di chapter 22 ini dia sangat lebih mendalam bagaimana kesadaran pemikiran kita tentang iman Kristus, dan ketika kita bangkit, rise, dan untuk pergi ya, karena terang Tuhan sudah bercahaya atas kita, itu semua bukanlah milik kita. Ini yang mau dijelaskan. Tapi nanti di meeting-meeting berikut ada lebih dalam lagi kita pelajari ya. Brother boleh terakhir? Iya, silakan. Jadi menarik kan ini yang terakhir tadi yang juga diangkat oleh Joy tadi, bahwa kalau seandainya umat Tuhan itu gagal, siapa yang salah? Nah, di sini kan. Betul. A.T. John sangat berani menuliskan bahwa Tuhan yang salah. Ya. Apakah Tuhan salah? Nah, seperti itu kan dia bertanya, apakah Tuhan salah? Betul. Ya. Di sini ini sebenarnya prinsip yang menjelaskan kenapa pekabaran 3 malaikat itu diberikan, khususnya pekabaran malaikat yang ketiga. Ya. Jadi ini pekabaran malaikat ketiga ini sebenarnya akan menghidupkan semua prinsip kebenaran yang akan dihidupkan oleh orang-orangnya ya, atau umat-umat Tuhan untuk kedatangannya pada kali yang kedua. Seperti itu. Jadi memang Tuhan tidak akan pernah salah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan pekabaran malaikat yang ketiga. Nah, pekabaran malaikat yang ketiga inilah yang akan menyanggupkan umat Tuhan untuk menggenapi semua tuntutan kebenaran. Ya kan, yang dinyatakan di dalam pekabaran malaikat pertama, yang intinya adalah panggilan untuk menyambut kedatangan Yesus pada kali yang kedua, dan pekabaran malaikat kedua kan, yang intinya adalah panggilan untuk mempersiapkan diri dan dihidupkan oleh setiap prinsip kebenaran firman Tuhan yang pada akhirnya akan bersedia untuk menyambut kedatangan Yesus. Nah, ini adalah tugas dari pekabaran malaikat ketiga. Tuhan berikan pekabaran ini untuk supaya semua itu bisa digenapi, ya begitu. Bisa dipenuhi di dalam pribadi setiap umat Tuhan, ya kan? Nah, ternyata memang penjelasan itu menjelaskan bahwa pekabaran malaikat ketiga intinya adalah iman Kristus. Kenapa iman Kristus? Karena iman Kristus itu yang pada akhirnya akan memberikan atau akan sebagai sarana di mana orang menerima kebenaran Kristus, dan sebagai sarana di mana kebenaran Kristus itu akan menggenapi semua tuntutan kebenaran. Iya kan? Sehingga pada akhirnya Tuhan tidak mungkin salah. Kenapa Tuhan tidak mungkin salah? Karena kebenarannya telah Dia berikan. Ini kan sebenarnya yang prinsipnya di sini ini cuma sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Karena orang hanya menerimanya. Prosesnya itu yang memakan waktu yang bisa dikatakan bergantung kepada seseorang itu. Yang kita katakan tadi itu proses kita menerima iman Kristus melalui orang belajar firman. Seperti itu. Dan memang kalau dihubungkan di bagian yang lain, Rasul Yohanes menjelaskan lebih dalam ya tentang bagaimana menerima iman Kristus itu. Kalau Paulus mengatakan bahwa dengan belajar firman Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan. Tapi kalau di Yohanes 17 ayat 3, di situ dikatakan ada kata mengenal. Nah, proses mengenal inilah yang harus dimiliki oleh umat Tuhan, sehingga dorang pada akhirnya akan memiliki ya manfaat dari terang pekabaran malaikat yang ketiga. Dan memang sepertinya Tuhan sementara menuntun ya umat Tuhan di akhir ini, termasuk dorang ya, pada akhirnya untuk dituntun pada pekabaran malaikat yang ketiga, supaya orang semua bisa menerima semua kebenaran, manifestasi kebenaran yang Tuhan inginkan dinyatakan bagi semua umatnya untuk bersedia bagi kedatangannya pada kali yang kedua. Dan sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah salah, oleh karena Tuhan telah memberikan pekabaran malaikat yang ketiga untuk menggenapi semua tuntutan kebenaran dari pekabaran malaikat pertama dan pekabaran malaikat yang kedua. Oke, itu mungkin saja yang terakhir ya dari tanggapan untuk sesi. Terima kasih. Terima kasih Brother Eric untuk masukannya. Terima kasih Joy. Jadi sebenarnya kalau kita lihat firman Tuhan sangat sederhana, dan yang dibutuhkan adalah apakah kita mengimani itu, ya? Apakah kita mengimani setelah kita mendengar firman Tuhan? Nah, ini syarat-syarat stepnya udah dikasih kita melalui Bible study yang sudah kita ikuti untuk third angel message ini ya. Bagaimana
menyikapi firman itu dengan kesadaran itu sendiri, kita sudah dikasih langkah-langkahnya. Dan masih ada beberapa chapter lagi yang mungkin 3 atau 4 chapter lagi sampai ini selesai. Dan puji Tuhan selama ini kita bisa melihat apa yang sebenarnya firman Tuhan itu mau dan jelaskan. Bagaimana kita hidup melalui pengertian righteousness by faith yang sesungguhnya, ya. Dan Tuhan mau kita tahu kenapa pekabaran ini disuguhkan. Oleh karena inilah dasar bagaimana iman itu bisa menjadi bagian saudara dan saya. Terima kasih untuk semua tanggapan, masukan. Kita masih ada beberapa meeting lagi ke depan untuk selesai di chapter 22 ini. Dan baik, kita akan tutup Bible study kita di pagi ini. Apakah Brother Eric bersedia untuk available untuk tutup kita dalam doa? Oke.